Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Saya Laili Sriwahyuni, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung. Saat ini saya akan melakukan kegiatan observasi kepada Ibu Atikatul Maula, guru kelas 1 dari SDN 1 Sukodono. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Panjenengan? Alhamdulillah saya juga sehat. Begini Bu Tika, kira-kira besok ada waktu luang apa enggak? Besok ada Bu? Oh iya, kalau besok ada, saya ingin melakukan kegiatan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang Bu Tika lakukan. Oh iya baik, iya Bu. Jika seandainya besok dalam kegiatan pembelajaran ketika mengalami kesulitan atau kendala atau ingin bagaimana, besok kita bisa diskusikan di kegiatan pasca observasi kita. Oh iya, saya juga minta tolong sama Bu Laili untuk membantu saya sekiranya besok saya mengalami kendala, untuk dapat membantu saya menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi kendala yang mungkin saja saya temukan besok. Ini Bu Tika siap. Oh iya, untuk RPP untuk pembelajaran Bu Tika besok sudah ada Bu? Oh sudah Bu? Oh iya, kebetulan di bawah ya ini tadi. Iya. Oh, mungkin. Sekarang kita diskusikan RPP yang telah Bu Tika dibuat, mungkin ada kekurangan atau yang perlu ditambahkan ya. Iya. Nah, ini dari ininya sudah ada, sudah bagus, profilnya juga sudah masuk. Untuk sarana dan prasarana ini diganti dengan alat dan video Bu besok. Oh iya ya Bu. Ya. Ya. Iya. Terus ini capaiannya sudah masuk, airnya juga sudah, tujuan sudah masuk. Terus oh ya, ini sudah ada konten. Besok Bu Tika mau kontennya itu apa? Video ya Bu ini ya? Iya Bu, karena besok saya mau menyampaikan materi tentang jarimatika, jadi saya mau menampilkan video tentang jarimatika tersebut. Oh iya. Iya, sini sudah ada videonya. Ini materinya sudah masuk, ya kegiatannya juga sudah. Iya ya. Penilaian asesmennya. Ini ada asesmen diagnostik juga. Berarti untuk di awal dari pembelajaran, ya. Memang di pembelajaran yang berdiferensiasi itu harus ada asesmen diagnostik ketika itu untuk menentukan kebutuhan belajar dari muridnya. Ini sudah masuk. Ya, sudah ini juga apa ini rubriknya juga sudah ada. Saya kira untuk RPP sudah bisa kita pakai untuk besok ini Bu Tika, untuk pembelajaran panjenengan besok itu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin panjenengan capai? Saya ingin meningkatkan kemampuan anak Bu, khususnya dalam operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan. Meningkatkan kemampuan anak dalam operasi hitung dan penjumlahan. Terus area pengembangan yang ingin panjenengan capai itu apa? Saya ingin mengembangkan cara atau teknik menghitung Bu. Jadi anak tidak hanya bisa menghitung dengan cara susun bawah atau biasanya anak-anak itu pakai garis. Nah, saya ingin mencoba untuk menggunakan metode lain, yaitu metode jarimatika Bu, yang saya rasa lebih mudah dan lebih simpel dipakai oleh anak-anak. Terus untuk mencapai tujuan dan area pengembangan panjenengan tersebut, kira-kira strategi apa yang ingin panjenengan terapkan? Untuk strategi pembelajarannya saya pakai cooperative learning. Ya. Terus konten yang dipakai kira-kira apa? Saya menggunakan video pembelajaran yang saya ambil dari media sosial. Kemudian saya juga mempraktekkan secara langsung kepada anak supaya anak bisa mengikuti untuk mempraktekkan cara menghitung dengan jarimatika tersebut. Oh iya.
selesai ide Butika ide yang sangat cemerlang. Saya jadi tidak sabar untuk menyaksikan proses dari pembelajaran yang Butika lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat, semuanya baik-baik saja dan bisa datang ke sekolah. Siapa ya? Oke, kalau begitu Dita silahkan ke depan untuk memimpin doa. Yuk. Siap, gerak. Kepada Butika hormat, gerak. Tegak, gerak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita buat kesepakatan kelas dulu. Kira-kira kesepakatan kelas kita pada pagi hari ini apa saja? Tidak boleh Tidak boleh rame. Tidak boleh makan di dalam Iya, tidak boleh jalan-jalan atau lari-lari di dalam kelas. Terus apa lagi? Apa lagi? Harus mendengarkan dan memperhatikan guru. Baik, berarti kesepakatan kelas kita pagi hari ini ada 4 ya. Butika ulangi lagi. Tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh berlari-lari atau berjalan-jalan di dalam kelas. Tidak boleh rame. Dan yang terakhir harus memperhatikan penjelasan dari guru. Oke, sebelum kita mulai ke materinya, mari kita merilekskan badan dulu. Kita berdiri semuanya, yuk. Biar badannya nggak pegel, badannya nggak capek, nggak keju-keju, semangat semuanya, ya. Berdiri. Alka bisa berdiri di depannya. Agung, Yofi di sampingnya Riko. Oke, sudah siap semuanya? Oke, Butika hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Loncat ke depan. Loncat ke belakang. Tengok ke kiri. Tengok ke kanan. Perut ke depan. Perut ke belakang. Berputar-putar. Ayo kita senang. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Gimana? Pagi ini masih semangat? Biar tambah semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Jadi, pagi ini kita mau belajar apa? Matematika. Butika akan membacakan sebuah cerita. Silakan didengarkan dan disimak baik-baik. Ceritanya bagaimana? Ceritanya begini. Hari ini hari Minggu. Kalau hari Minggu berarti anak-anak itu sekolah apa libur? Libur sekolah. Begitu juga dengan Ani. Ani di hari Minggu libur sekolah. Dia ikut ibunya pergi ke pasar. Dia suka sekali diajak ibunya pergi ke pasar. Kenapa? Karena di sana dia bisa melihat berbagai macam benda, barang. Terus bisa membantu ibunya juga. Nah, di pasar
Ani ikut berbelanja ibunya. Ibunya beli 1 kilo kelengkeng. 1 kilo kelengkeng. Siapa yang suka makan kelengkeng? Saya. Iya. Aku sebenarnya rumah ada kelengkeng. Iya. Berarti semuanya suka kelengkeng. 1 kilo kelengkeng. Terus beli juga buah apel. Siapa yang suka buah apel? Saya. Beli buah apelnya 2 kilo. Setelah Ani dan ibunya berbelanja di pasar, semua keperluan sudah dibeli, mereka pulang ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, Ani membantu ibunya untuk menata belanjaan. Ditata, dimasukkan ke kulkas. Biar apa? Biar tetap segar. Tadi kan Ani beli kelengkeng, beli buah apel, ya toh? Nah, Ani membantu ibunya untuk menata buah apel ke dalam baskom. Baskom itu ember, Cak. Ibunya tadi dan Ani belinya apel 2 kilo. Sama Ani dihitung jumlah apelnya itu ada 15. Apelnya rada cilik, agak kecil, jadi jumlahnya juga banyak. Apelnya ada 15 buah. Kemudian sama Ani ditata di dalam baskom biar mudah dimasukkan ke dalam kulkas. Dimasukkan sama Ani ke dalam baskom, yang dimasukkan berapa? Yang dimasukkan Ani ke dalam baskom itu ada 11 buah apel. Tadi belinya berapa? 15 buah apel. Terus yang dimasukkan ke dalam baskom berapa? 11. Berarti yang belum dimasukkan Ani ke dalam baskom, sisanya tinggal berapa? Tinggal berapa? Yuk, bingung ya. 5, 3 apa 4? 4 apa 3? Supaya kalian lebih mudah menghitungnya, hari ini Bu Tika mau mengajarkan kalian cara menghitung penjumlahan dan pengurangan menggunakan jari-jari. Namanya jari matika. Apa? Menghitung menggunakan jari-jari tadi namanya apa? Jari matika. Jari matika. Caranya bagaimana, Bu? Caranya, jari kanan digunakan untuk menunjukkan satuan. Jari kanan untuk menunjukkan satuan. Sedangkan jari kiri itu digunakan untuk menunjukkan puluhan. Jari kanan tadi untuk menunjukkan apa? Satuan. Kalau jari kiri? Puluhan. Cara berhitungnya seperti ini. 1, jarinya kalau 1 seperti ini loh ya. Tidak boleh mulai dari jempol, mulainya dari jari telunjuk. 1, 2, 3, 4. 5-nya bagaimana? 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian jari kiri digunakan untuk menunjukkan apa tadi? Puluhan. Berarti mulainya dari 10, 20, 30, 40. 50-nya 50, 60, 70, 80, 90. Ya, lalu bagaimana cara menghitung penjumlahan dan pengurangan tadi? Tadi apelnya ada berapa? 15. 15 itu 10 ditambah berapa? 10 ditambah 5. Kalau puluhan tadi tangan kanan apa tangan kiri? Tangan puluhan tangan kiri. Berarti tangan kirinya ke depan. Ke depan semuanya menggenggam. 10. Jari apa yang ke atas? Telunjuk. Jari telunjuk 10 ditambah berapa tadi? 5. 1, 2, 3, 4, 5.
berarti kurang 1. Yang ini, yang tangan kanan dikurangi 1. Tinggal berapa yang berdiri? 4. Berarti 15 dikurangi 11 sama dengan 14. bisa. Kita coba ya. Butika mau coba. Kira-kira anak-anak memang sudah bisa atau belum? Kita coba dulu. 10 ditambah 4. Siapa yang mau mengerjakan hingga ke depan? Ya, Rafa. Ya, 10 ditambah 4. 10 berarti tangannya tangan kanan atau tangan kiri? Sini. 10 menggenggam dulu no. Nah, 10 ditambah berapa ini? Ditambah 4. 4. Berarti 10 tambah 4 berapa? 10. 14. Enggak gitu, saya bantu ya. Berapa tadi? 14. Benar nggak 10 ditambah 4 hasilnya 14? Benar. Terima kasih, tepuk tangan buat Bapak. Nah, supaya lebih jelas lagi, Butika mau memutarkan video tentang jari matika, ya. Disimak dan didengarkan baik-baik. Kita mulai ya. Jari matika adalah metode hitung-hitungan matematika dengan hanya menggunakan alat bantu jari tangan kita sendiri. Selain murah dan menyenangkan, ini juga cepat disenangi anak-anak karena memang dia merasa belajar sambil bermain. Dan wow, nanti Moms juga akan tahu gimana ajaibnya tangan kita bisa hitung sampai puluhan bahkan ratusan. Sebelumnya kita jelaskan dulu aturan mainnya ya. Kita kan alhamdulillah punya 2 tangan ya, tangan kanan dan tangan kiri. Nah, dalam teori jari matika atau metode jari matika, tangan kanan itu berfungsi untuk angka satuan. Yang namanya satuan kan 1, 2, 3, 7, 8. Nah, setelah menonton video tadi, gimana? Lebih jelas lagi toh? Sudah lebih jelas lagi? Sudah mulai paham cara menggunakan jari-jari untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan? Kok kurang semangat? Tepuk semangat! Oke, jadi harus tetap semangat ya. Nah, supaya lebih jelas lagi, sekarang Butika mau memberikan latihan. Nanti yang bisa mengerjakan langsung tunjuk tangan ke depan. Siap? Berani berhitung menggunakan jari ke depan? Berani? Siap? Oke, di depan sudah ada 3 soal penjumlahan. Siapa yang mau ke depan mengerjakan? Tadi yang angkat tangan duluan, Dita yuk, ke depan yuk, kita coba. Oke Dita hari ini mau mencoba penjumlahan yang nomor berapa? Nomor 1. Yuk, kita coba penjumlahan nomor 1, 10 ditambah 4 menggunakan jari matika. Sudah siap? Oke, yuk dicoba. 10 ditambah 4. 1, 2,
Oke, berarti 10 ditambah 4 berapa hasilnya? 14. Silahkan ditulis. Bisa? Oh, Bu Tika bantu ya. 14. 10 ditambah 4 hasilnya 14. Betul atau salah? Betul. Kalau gitu tepuk tangan buat kita. Selanjutnya masih ada 2 nomor lagi, nomor 2 dan 3. Siapa ya? Oke, Nimita silahkan ke depan. Mau mengerjakan nomor berapa? Oke, nomor 2. Yuk tunjukkan ke temannya bagaimana cara menghitung menggunakan jari matika. 13. Yuk dihitung. 10 ditambah 2. Berarti berapa? 13 ditambah 2 hasilnya tangannya gimana? 13 ditambah 2 hasilnya silakan ditulis. Oke, 13 ditambah 2 sama dengan 15. Betul atau salah? Betul. Tepuk tangan buat Nika. Yang terakhir, siapa yang mau mengerjakan? Saya. Mbak Rima. Teman-teman Mbak Rima. Oke, Mbak Rima. 10 ditambah 21. Yuk, 10 ditambah 21. Tambah 10, 10 ditambah 21, 10-nya dulu. 10 tambah 20. 21. Tangannya? Iya, berarti 10 ditambah 21 hasilnya berapa? Ditulis yuk. Anak berapa ini? Iya. Kita coba 10 tambah 21. 10. Ingat ya, tangan kiri untuk menunjukkan puluhan. 10 ditambah 21 berarti 10, 20 ditambah 1. Hasil 10 ditambah 21 berapa, Cak? 10, 20, 31. Betul atau salah? Betul. Tepuk tangan buat Mbak Rima. Akan dibuka buku kalian halaman 112. Dibuka bukunya. Sudah dibuka bukunya, Yofi? Nah, sekarang silakan dikerjakan latihan yang ada di halaman 121 tentang penjumlahan. Dengan cara menggunakan apa ini tadi? Jari matika. Nah, semuanya sudah selesai? Oke, baik, semuanya sudah selesai mengerjakan. Kira-kira apa tadi mengalami kesulitan waktu mengerjakan? Tidak. Semuanya sudah bisa menggunakan jari-jari untuk berhitung? Bisa. Berhitung penjumlahan dan pengurangan menggunakan jari-jari ini tadi disebut dengan apa, Cak? Jari matika. Yang tangan tadi untuk apa? Menunjukkan apa? Satuan. Kalau yang tangan kiri untuk menunjukkan apa? Menunjukkan puluhan. Nah,
pembelajaran? Alhamdulillah sudah. Butika, terima kasih karena penbimbingan sudah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya kita mau mengadakan yaitu pasca observasi atas kegiatan pembelajaran yang telah Butika lakukan. Terima kasih Butika, tadi Butika sudah melakukan kegiatan pembelajaran dan saat ini saya akan melakukan kegiatan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah Butika laksanakan tadi. Iya, Bu. Ini ada beberapa catatan di dalam RPP Butika yang saya temukan. Ini Butika, tadi ada yang kurang sedikit, bukan salah, tapi saya ingin menambahkan. Seharusnya sebelum Butika melakukan pembelajaran, Butika mengadakan asesmen diagnostik ya Butika. Iya, Bu. Karena itu berguna untuk kita mengetahui kebutuhan belajar dari murid-murid kita. Dan setelah kita mengetahui kebutuhan belajar, kita bisa menentukan strategi pembelajaran yang akan kita lakukan. Apakah anak-anak itu suka dengan gambar, apakah anak ada yang suka dengan bercerita, dan anak-anak itu juga ada yang suka dengan menulis atau berlaku peran. Untuk kontennya sudah bagus, ada video, tadi juga sudah ada strategi proses. Yang terakhir juga sudah ada anak-anak tadi yang memperagakan hasil kerja yang dilakukan. Itu untuk catatan dari RPP dan kegiatan pembelajaran yang Butika laksanakan hari ini. Terus setelah Butika melakukan kegiatan pembelajaran tadi, apakah Butika mempunyai unek-unek atau ganjalan kurang gimana, kurang pas gitu, kira ada nggak Butika? Saya rasa tadi untuk semangatnya anak-anak itu masih kurang, Bu. Anak-anak kurang fokus. Iya, kurang fokus, kemudian masih kurang semangat, begitu kurang greget dengan pelajarannya tadi. Iya, anak-anak kurang greget, kurang fokus. Terus kira-kira menurut Butika langkah apa atau strategi apa yang akan Butika ambil untuk menumbuhkan semangat belajar anak-anak? Mungkin saya akan menambahkan beberapa konten lainnya seperti gambar, kemudian saya mungkin bisa melakukan seperti memberi cerita, khususnya bagi anak-anak yang suka mendengarkan cerita seperti itu. Mungkin saya akan memberikan cerita, tapi yang saya arahkan ke materi yang saya ingin tuju, seperti itu. Ketika ini menambahkan konten yang berupa gambar, itu pun juga bagus. Kira-kira gambarnya itu terbuat dari apa ya Butika? Kalau gambarnya mungkin saya akan membuat media pembelajaran seperti kertas karton yang saya bentuk dengan jari, kemudian saya kasih benang mungkin, jadi nanti kalau waktunya berhitung, benang itu bisa saya tarik untuk memperagakan cara menghitung menggunakan jari matika, seperti itu mungkin, Bu. Berarti Butika nanti mau menambahkan gambar yang terbuat dari karton dan ditarik dengan benang. Iya. Kira-kira itu bisa juga untuk yang katanya tadi Butika juga akan merakan masa bercerita ya? Iya, Bu. Berarti itu bisa digunakan juga untuk bercerita. Bisa, saya rasa bisa, Bu. Jadi ketika nanti saya akan menambahkan cerita yang diarahkan ke materi pelajaran matematika itu, mungkin saya bisa menggunakan alat peraga itu untuk melatih anak-anak bagaimana cara menghitungnya, seperti itu. Ya, terus saya juga pernah melihat Butika itu piawai sekali mengoperasikan laptop dan melihat-lihat YouTube atau animasi. Butika kira-kira dari situ ada ide enggak? Kira-kira apa yang bisa untuk menumbuhkan semangat belajar anak? Mungkin video-video atau konten-konten anak-anak itu kan banyak, Bu, yang seperti Dora, seperti itu mungkin anak-anak akan semakin antusias, Bu, karena
video-video seperti itu kan mereka sering nonton. Kemudian kalau di video itu kan juga ada konten berhitungnya. Mungkin anak-anak akan lebih fokus, lebih semangat lagi, Bu. Oh iya, berarti langkah yang akan Butika laksanakan untuk kedepannya untuk menumbuhkan semangat anak-anak, untuk semangat belajar anak-anak lebih menyukai pelajaran matematika, yaitu dengan cara menambahkan konten, dengan gambar, dengan menambahkan video yang lebih menarik. Terus kira-kira dalam melaksanakan Butika menemukan atau membuat gambar yang dari karton itu, Butika ada butuh dukungan apa enggak? Mungkin saya akan minta bantuan ke guru kelas lain, Bu. Misalkan seperti guru kelas 4 seperti itu, yang memang sudah sering melakukan tugas-tugas prakarya untuk anak-anak yang lebih tinggi tingkatannya seperti itu. Mungkin akan banyak-banyak ide yang bisa saya pakai. Oh iya, berarti ya ketika nanti rencananya mau berkolaborasi dengan guru kelas 4. Iya, Bu. Oh, Saya iya. rasa dengan guru kelas 4 saya akan melakukan kolaborasi untuk membuat media pembelajaran tersebut. Oke. Terus kira-kira setelah semua ide-ide yang tadi Butika ceritakan, ide sudah ditemukan, kira-kira kapan Butika mau melaksanakan kegiatan tersebut? Sepertinya minggu depan saya sudah bisa memulai untuk melakukan kolaborasi tersebut. Oh iya, itu bagus sekali Butika. Berarti minggu depan Butika sudah akan memulai kegiatan tersebut ya? Iya, Bu. Saya yakin, Butika juga harus yakin bahwa kegiatan tersebut dapat menumbuhkan semangat belajar anak. Iya. Butika, setelah kita melakukan kegiatan kucing ini, kira-kira gimana perasaan Butika? Saya merasa lebih senang, Bu, karena saya dapat wawasan baru, tambahan pelajaran baru. Mungkin juga karena tadi ada beberapa yang miss, saya jadi ada yang mengingatkan. Jadi untuk kedepannya saya bisa lebih fokus lagi, lebih berkembang lagi dalam mengembangkan media yang harus saya pakai di kelas. Ya. Oke, Butika, jadi apa yang akan panjenengan lakukan setelah sesi ini dari alternatif yang sudah Butika sampaikan tadi? Saya akan menambahkan konten di dalam pembelajaran yang akan saya lakukan ke depan, Bu. Oh, gitu. Berarti menambahkan konten. Terus kira-kira kapan Butika akan menambahkan konten tersebut? Saya rasa minggu depan sudah bisa saya lakukan. Jika minggu depan sudah bisa dilakukan, kira-kira siapa yang akan panjenengan hubungi untuk diajak berkolaborasi menambahkan konten tersebut? Saya akan menghubungi guru kelas 4, Bu, karena kita sama-sama melaksanakan IKM dalam pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari. Jadi Butika nanti akan berkolaborasi dengan guru kelas 4. Iya. Terus bagaimana Butika bisa memastikan kalau dengan penambahan konten tersebut dapat menumbuhkan semangat belajar siswa? Saya bisa memastikan rencana ini akan berhasil ketika konten yang saya buat itu menarik, sehingga bisa menambah semangat siswa dalam pembelajaran untuk selanjutnya, Bu. Untuk kegiatan seperti penambahan konten tersebut, tentunya Butika membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Kira-kira Butika dukungan dari siapa yang Butika butuhkan? Saya rasa dukungan yang saya butuhkan itu yang utama adalah dukungan dari kepala sekolah saya selaku pemimpin, Bu, di sekolah saya. Kemudian saya juga membutuhkan dukungan dari guru yang telah berdekatan dengan kelas saya dan juga seluruh anggota guru yang ada di sekolah saya. Dari kegiatan kita ini, apa yang kita simpulkan? Penambahan konten yang menarik itu dapat menambah semangat siswa dalam melakukan pembelajaran. Yang terakhir Butika, dari kegiatan kita kali ini, apa yang menjadi insight dari sesi ini Butika? Konten yang menarik dapat menambah semangat dan minat siswa dalam pembelajaran, Bu. Ya, terima kasih Butika. Butika sudah semangat sekali dalam melakukan kegiatan coaching ini.
Semoga dari kegiatan ini Bu Tika mendapatkan solusi yang terbaik untuk meningkatkan pembelajaran Bu Tika ke depannya, dapat menumbuhkan semangat siswa. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Tika.